Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa bank-bank secondliner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat BBKP, kelima Agro, keenam BNGA, ketujuh BBHI. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BJTM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BJTM ada di area support ya. Supportnya ada di 700. Ternyata support minornya di 725 juga dijebol. Jadi ya BJTM ini nggak cocok untuk trading ya, karena naik turunnya itu kecil, walaupun memang bisa naik turun lebih besar, cuman jarang. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau beli ya harap sabar, karena ada prosesnya dan kemungkinan BJTM juga akan bergerak di range harga ini ya. Supportnya 700 dan resistannya 755. Nah, dia bergerak di hari ini. Ya lumayan lah, di sekitar 8%. Kalau beli dari harga support. Supportnya 710, resistannya 755, ya sekitar 6%. Kalau tertarik ya boleh aja ya. BJTM bisa dikatakan saham downtrend nih, dia terus turun dan terus membuat low baru. Apakah ini akan membentuk pola-pola in wedge? Kalau bertahan di 700 ya bisa seperti ini pergerakannya nanti. Kuncinya memang 755. Kalau confirm breakout baru bisa rally ke atas, uji kembali 800 dan 880. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,4% ke harga 1255. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BJBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR ya kalau mau aman memang harus naik minggu depan kembali ke atas 1280 sampai 1300. Hari Jumat minggu lalu dia membuat candle doji, ya ada peluang untuk rebound. Apakah bisa spekulasi buy? Ini di bawah support, tapi kalau Bapak Ibu mau disiplin cut loss, ya coba aja buy. Misalnya tutup di bawah harga low-nya hari Jumat, low hari Jumat ada di 1230 ya. Kalau dia tutup di 1200 sampai 1210, cut loss saja. Karena potensinya akan turun lebih dalam. Bisa seperti itu. Yang penting disiplin cut loss. Kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, ya harus siap dibawa ke area 1140. Yaitu kondisi kerugian sekitar 10%. Jadi seperti itu. Untuk BJBR kalau saya lihat ya ada potensi rebound minggu depan. Semoga mampu tutup di atas 1280. Kalau dilihat dari indikator MACD memang membentuk dead cross mengarah ke bawah. Dan chart di bawah 0 juga makin dalam, volume juga biasa aja ya. Tapi kalau hari Senin mampu tutup di atas 1280, ada peluang bagus untuk BJBR. Jadi seperti itu untuk BJBR. Minggu depan dia masih mencoba berjuang kembali ke atas 1280 resistennya. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang di hari Jumat naiknya cukup signifikan ya, 12,75% ke harga 1945. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRIS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS akhirnya rebound. Sayangnya reboundnya nggak mampu tutup di atas EMA 200-nya. Tapi dengan kondisi seperti ini, dengan volume besar, ya masih ada peluang naik. Terdekat dulu aja ya, dia akan kembali uji 2000. Kalau bisa tutup di atas 2000 hari Senin itu ada peluang bagus ke 2200. Jadi seperti itu. Untuk BRIS kalau mau aman memang BRIS ini kalau sudah di atas 2200 itu menurut saya titik amannya untuk BRIS. Jadi selama di bawah 2200 itu rawan. BRIS masih bisa sampai 1600. Kalau dilihat histori sebelumnya ya seharusnya penurunan maksimalnya 1600 BRIS. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kalau dilihat indikator MACD masih membentuk golden cross dan sekarang garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat yang signifikan. Jadi kalau volume besar seperti ini ya harusnya ada potensi lanjut
minimal tadi ke 2000 dulu, kalau bisa confirm breakout 2000 ke 2200. Kalau mau memang aman ya harus di atas 2200. Bagi Bapak Ibu yang beli di daerah bawah, jaga aja pasang trailing stop, jangan sampai kehilangan profit gara-gara bridge-nya nanti misalnya berbalik arah. Jadi seperti itu. Untuk bridge minggu depan juga masih peluang ke atas. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBKP yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 432, naik 1,88%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP didistribusi pantas susah naik. Sempat sampai 446 ya, tapi kemudian tertekan lagi ya karena ada distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP masih di dalam pola symmetrical triangle-nya. Untuk minggu depan masih ada peluang rebound. Untuk BBKP target tetap sama, terdekat 450 dulu. Kalau Kompim tutup di atas 450 itu baru peluang bagus. Target selanjutnya 500. Jadi BBKP masih berjuang juga ya. Kalau ditarik ya. Nah, kuncinya memang 450. Kalau tutup di atas, BBKP bisa breakout dari pola symmetrical triangle-nya. Jadi bisa rally lebih tinggi lah. Target saya ke 500 kalau sudah Kompim tutup di 450. Seperti itu aja untuk BBKP. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang harga tanggung. Nih cut loss-nya dalam. Kalau mau ya boleh. Ini targetnya cuma dekat ya, 450 sekitar 5%. Tapi Bapak Ibu yang mau resiko, risk reward-nya nggak masuk ya boleh aja. Karena potensinya BBKP naik. Cuman ini disclaimer on ya. Itu menurut pandangan saya ya potensinya akan rebound. Tapi bisa aja nggak sesuai dengan analisa. Ya, seperti itu aja untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Agro yang kembali melanjutkan kenaikan di hari Jumat ke harga 1640, naik 11,18%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy seminggu ini ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, kalau dilihat histori sebelumnya, ya Agro sudah membuat all time high-nya di 1765. Jadi menurut saya masih sama, Agro peluangnya ke atas dan masih akan uji lagi resisten dulunya itu all time high-nya di 1670. Yang sudah pegang dari bawah tetap hot aja Agro atau pasang trailing stop ya. Kemungkinan masih bisa lanjut kalau Kompim breakout ya bisa terjadi ini nanti rounding bottom. Dan juga Agro sudah nih ya Kompim breakout dari neckline double bottomnya. Ini neckline-nya ada di 1400. Kemarin dia sempat reject ya, mantul dari 1400 dan dia hari ini melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu. Untuk Agro peluang minggu depan masih bisa naik. Target selanjutnya kalau ditarik dengan Fibonacci mungkinkah sampai 2250 ya bisa aja ya. Yang penting Kompim dulu breakout 1670. Seperti itu untuk Agro. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin meningkat, volume juga makin meningkat. Jadi bisa dikatakan Agro strong uptrend. Jadi arahnya masih potensi besar ke atas. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,55% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, seperti yang saya bilang, ini pola dead cat bond, gagal breakout EMA 200, potensi arah BNGA ke 880. Jadi untuk BNGA ini mending nunggunya sekalian di bawah aja di 880 sampai 850. Cut loss kalau jebol 840. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Strong downtrend, arahnya masih potensi besar ke bawah. Jadi beli BNGA ini mending di bawah sekalian ya, di area 880 sampai 850. Cut loss kalau turun 840. Jadi seperti itu untuk BNGA. Bagaimana yang punya dada atas? Ya kalau Bapak Ibu niatnya
untuk simpan jangka menengah akhir tahun ya boleh aja up down nanti di sekitaran 850 860. Tapi harus siap juga resikonya kalau jebol 80 akan dibawa lebih lama lagi naiknya. Yang nggak pakai cut loss ya, yang pakai cut loss ya nggak masalah. Kalaupun jebol support ya cut loss. Jadi seperti itu untuk BNGA. Masih belum ada tanda-tanda reversal ya. Jadi harap sabar, saham downtrend. Tunggu ada reversal. Menurut saya nanti kemungkinan 840 ini akan dipertahankan supportnya ini. Jadi seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BBHI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,23% ke harga 3.210. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI juga strong uptrend. Dia membentuk candle anomali di hari Jumat dengan membuat hammer terbalik, tapi terlihat BBHI sudah confirm breakout all time high-nya di 2400. Jadi Bapak Ibu yang nyangkut udah profit nih. Adakah yang jual BP? Ya mungkin juga ada, pasti, karena takut dibawa turun lagi. Nah, dengan kondisi seperti ini, BBHI kalau saya lihat ya supportnya agak jauh ya di 2450 sampai 2500 ini ideal untuk buy. Tapi apakah akan ke sana? Ya belum tentu nih. Dia harus turun 24%. Ya kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, cut loss saja misalnya BBHI ini jebol 3000. Jadi kalau dia ARB sekali lagi cut loss saja. Nah, bisa aja pakai strategi beli saat turun sekitar 2-3%. Nanti kalau dia balik arah profit 2-3% ya take profit aja, bisa seperti itu ya. Kalau mau beli BBHI ini di sekitaran 3000 sampai 3100. Jadi jebol 3000 bisa cut loss. Jadi seperti itu aja, karena BBHI masih uptrend. Ya masih bisa untuk dipantau ya, karena masih bisa naik. Jadi tetap walaupun saham uptrend harus pakai cut loss, karena kalau dia berbalik arah ini bisa lama baliknya. Walaupun ini belum sampai 4 bulan ya, sekitar 3 bulan dia udah naik. Tapi jangan lihat histori sebelumnya, bisa aja lebih lama nantinya. Jadi seperti itu untuk BBHI. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, garis biru juga membentuk golden cross, jarak dengan garis merah cukup lebar, volume juga meningkat. Jadi menurut saya peluangnya masih bisa lanjut BBHI, tapi perlu hati-hati kalau turun dari 3000 jual dulu, karena bisa mengarah ke 2500 sampai 2450. Seperti itu aja untuk BBHI ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.